Perbedaan energi, pusaka sepuh dan kemardikan. Hello guys. Secara ilmiah, Apa kabar? part 1. Nah, Energi murni dari bahan. kan aku sempat live ya. Ada yang tanya nih, perbedaan energi dari pusaka kamardikan dan sepuh itu apa? Gitu kan. Nah, yuk kita bahas sekarang guys. Jadi ini menurut aku ya, sekali lagi aku disclaimer bahwa aku bisa salah ya. Aku bisa salah. Apa yang aku ucapkan sekarang ini atas apa yang aku tahu untuk saat ini. Ada kemungkinan ketika suatu saat nanti, ketika aku menjawab pertanyaan sama, jawabanku bisa beda ya. Ini aku disclaimer dulu. Dan aku belum tentu benar, ya kan? Aku belum tentu benar guys. Oh, yuk aku jelasin yuk. Jadi perbedaan antara pusaka sepuh dan kamardikan secara energi. Nah, sebelum itu ini aku jelaskan ya guys, bahwa energi yang bisa masuk ke benda itu ada dua bagi ini aku klasifikasikan jadi dua, aku bagi menjadi dua. Jadi energi yang memang dari bahan dan energi yang memang dimasukkan ya, energi yang murni dari bahan dan energi yang memang dimasukkan ya. Kita bagi dua itu dulu. Nah oke, aku mau jelasin yang pertama dulu. Jadi energi yang dari bahan begini guys. Pertama untuk pusaka sepuh ya, menurutku ya, pusaka sepuh itu bahan-bahan yang dipakai itu masih minim sekali terkontaminasi sama limbah dan polusi, jadi lebih murni ya. Secara energi dia lebih murni karena minim sekali terhadap kontaminasi polusi atau limbah gitu. Jadi benar-benar lebih murni daripada yang kamardikan ya kan. Kemudian setelah itu, ketika bahan-bahan itu sudah ditempa menjadi suatu barang ya kan, barang tersebut, ini aku jelasin bahwa semua benda itu punya energi, semua benda itu punya memori guys. Nah, apalagi ketika benda itu sudah bahan-bahan tersebut dijadikan suatu benda, menjadi satu benda yang kompleks ya, seperti misalnya keris atau tombak, nah, atau senjata zaman dulu lah seperti itu. Benda tersebut itu menyimpan memori dari masa ke masa. Serapan energi alam dari masa ke masa itu lebih banyak dari kamardikan ya kan, karena rentang waktunya lebih panjang, lebih tua. Jadi serapan energi, serapan peristiwa yang dialami benda tersebut itu lebih banyak gitu. Itu bedanya. Makanya ada yang dibilang pusaka tindih, karena secara bahannya, ini aku belum energi luar ya, tapi ini masih energi dalam bahan itu sendiri ya, besi dan kawan-kawannya itu aja dia itu sudah menyimpan banyak memori dan banyak serapan energi alam. Jadi dia tuh menyerap energi alam, kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Itu tadi guys, makanya bisa disebut pusaka tindih. Karena apa? Karena datanya yang di dalam benda itu lebih banyak daripada kamardikan. Udah ya, jelas ya. Ini energi yang bawaan benda tersebut. Apalagi yang ada kayak batu meteorit lah atau apa, itu bener-bener murni. Misalnya ketika batu meteorit itu mengandung radiasi radioaktif kayak atau apa, itu lebih murni daripada yang kamardikan, karena bahan-bahan waktu dulu itu masih minim sekali terkontaminasi sama limbah dan polusi gitu. Kemudian yang kamardikan ini berarti energinya lebih sedikit dong. Belum tentu. Kalau secara energi dari bahan memang iya guys, tapi bisa jadi ini lebih besar energinya ketika itu ada energi dari luar yang masuk. Nah, yuk kita sekarang bahas ke energi yang dimasukkan.